Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Disa Afinanisi, NPM 18144100032. Saya Kurnensi, NPM 181441400033. Dan saya Larasati Fikri Ernita, NPM 181441000054. Jadi kali ini akan membahas tentang statistika. Ada ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Yang pertama, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan berdasarkan data yang ada pada bagian dari keseluruhan tadi. Yang termasuk dalam ukuran pemusatan data adalah rataan atau mean, median, dan modus. Yang pertama ada rata-rata. Mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X. Rata-rata sendiri terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama rata-rata data tunggal, itu rumusnya X sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI per N. X-nya sendiri adalah mean atau rata-rata, N-nya banyak data, dan XI-nya adalah nilai data ke I. Yang kedua ada rata-rata data kelompok. Bedanya dengan data tunggal, kalau data kelompok ini menggunakan frekuensi. Rumusnya seperti itu. Yang kedua ada median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan ME. Yang pertama, median data tunggal, maaf itu typo. Dan yang pertama, jika datanya ganjil maka ME sama dengan XN plus 1 per 2. Jika datanya genap maka SN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi 2. Itu untuk yang data tunggal. Untuk yang data kelompok, ME sama dengan TB atau tepi bawah ditambah P panjang kelas dikali N per 2, N-nya sendiri banyak data, dikurangi F besar. F besar di sini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kejadian dibagi F. F-nya adalah frekuensi kelas median. Bedanya F besar dan F kecil itu tadi ya. Yang ketiga ada modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Yang pertama untuk modus data tunggal, itu ada contoh soal. Setelah diurutkan itu, jadi karena 8 muncul sebanyak 4 kali, yang mana paling banyak dari yang lain, maka MO atau modus pada data adalah 8. Untuk yang data kelompok, rumusnya seperti itu ya, MO sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1. D1-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi D1 plus D2. D2-nya sendiri adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, kita akan mempelajari materi jangkauan, simpangan, ragam, dan ukuran penyebaran pada nilai kuartil dan pecilan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jangkauan. Jangkauan atau disebut juga dengan rank. Jangkauan merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Jangkauan sering dilambangkan dengan huruf R kapital. Nah, jangkauan ada 3. Ada jangkauan data, jangkauan interkuartil, dan jangkauan semi-interkuartil atau bisa disebut simpangan kuartil. Jangkauan data, rumusnya X-max atau data terbesar dikurangi X-min, data terkecil. Kemudian jangkauan interkuartil adalah selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama.
Untuk simpangan kuartil adalah selisih kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama dibagi 2. Untuk simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR. Nah, untuk simpangan rata-rata dibagi menjadi 2 rumusnya untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, ini rumusnya adalah jumlah data ke I dikurangi rata-rata dibagi N. Jadi misalnya datanya ada 5, berarti data pertama dikurangi rata-rata ditambah data kedua dikurangi rata-rata sampai data kelima dikurangi rata-rata dijumlahkan kemudian dibagi N banyak data. Nah, kalau data berkelompok tadi jumlah X1 dikurangi rata-rata kemudian dikalikan dengan frekuensi data ke I-nya dibagi dengan jumlah frekuensi data ke I. Untuk ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variasi dilambangkan dengan S kuadrat. Nah, sama seperti simpangan rata-rata, ragam juga ada dua rumus untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, S kuadrat ini data ke I dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan. Bisa datanya sampai 5, berarti dijumlahkan sampai data kelima dikurangi rata-rata, kemudian dibagi banyak data. Nah, untuk data berkelompok itu sama, bedanya hanya dikalikan dengan frekuensi data ke I. Untuk simpangan baku atau disebut dengan deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan S kecil tanpa S kuadrat. Nah, ini juga sama, ada 2 rumus untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk data tunggal itu akar dari jumlah X ke I, data ke I, XI atau data ke I dikurangi rata-rata kemudian dikuadratkan dan dibagi N banyak data. Nah, untuk data berkelompok itu sama seperti rumus yang sebelum-sebelumnya, itu dikali dengan frekuensi data ke I dibagi jumlah frekuensi data ke I. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi statistika ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.